fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo. Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi. Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya, terutama ya saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Jadi sekarang kan Hari Pers nih. Ya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini, ya. Jadi terima kasih sudah hadir, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini kata ya kalau saya salah yang sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti, ya. Ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan
dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya, nah lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya apa, inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya, jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya kira sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan yang punya kebetulan dulu meleges pasti tanggal ini. Kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan. Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti ya. Dan juga misalnya ada foto ya, foto juga kita bisa teliti, tapi khusus untuk foto dan materai ini hati-hati. Karena apa?
foto dan ini tidak mengandung warna ya, walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih, tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya tetap terbatas misalnya bentuknya, ya dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik. Ya, kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan ampat ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti di wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi difitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Ke fotokopi, artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo. Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi. Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya terutama ya saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Jadi sekarang kan Hari Pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini, ya. Jadi terima kasih sudah hadir, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah, yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti
kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya, nah lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya, jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya kira sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada
alih media. Informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan. Yang punya kebetulan dulu meleges tanggal ini, kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser, ya kan? Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti, ya. Dan juga misalnya ada foto, ya, foto juga kita bisa teliti. Tapi khusus untuk foto dan materai, ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna, ya. Walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih. Tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya, tetap terbatas misalnya bentuknya, ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik, ya. Kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan alpat, ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi difitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Ke fotokopi, artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo. Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi. Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi, ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya. Pertama ya, saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Jadi sekarang kan Hari Pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers.
bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini, ya. Jadi terima kasih sudah hadir, ya. Saya juga ucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah, yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini, ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti, ya. Ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan, ya. Nah, lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik, dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat, ya. Dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010,
2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semoga informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan. Yang punya kebetulan dulu meleges tanggal ini. Kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan. Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti ya. Dan juga misalnya ada foto ya, foto juga kita bisa teliti, tapi khusus untuk foto dan materai ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna ya, walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih, tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas ya, tetap terbatas misalnya bentuknya ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik ya. Kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan alpat ya, tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat, jangan pernah kita meneliti wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi difitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas ya, mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Ke fotokopi, artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo. Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi.
Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya. Pertama ya, saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi corong kita ke publik menyampaikan ini. Ya, jadi terima kasih sudah hadir. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini, ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu. Dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya, nah lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik, dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti. Tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak
perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya kira sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan tuh bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan, yang punya kebetulan dulu meleges tanggal ini. Kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan. Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti ya. Dan juga misalnya ada foto ya, foto juga kita bisa teliti, tapi khusus untuk foto dan materai ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna ya, walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih, tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya tetap terbatas misalnya bentuknya, ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik. Ya, kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan ampat ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti di wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi difitnah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Ke fotokopi, artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo.
Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi. Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media ya. Pertama ya saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini. Ya, jadi terima kasih sudah hadir. Ya, saya juga ucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu. Dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya, nah lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat.
Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya narasi kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan tuh bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan, yang punya kebetulan dulu meleges pasti tanggal ini. Kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan. Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti ya. Dan juga misalnya ada foto ya, foto juga kita bisa teliti, tapi khusus untuk foto dan materai ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna ya, walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih, tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya tetap terbatas misalnya bentuknya, ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik. Ya, kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan ampas ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti di wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi difitnah.
Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Ke fotokopi, artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo. Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi. Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya, terutama ya saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi sekarang kan Hari Pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini, ya. Jadi terima kasih sudah hadir, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah, yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini, ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti, ya. Ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka.
Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya, nah lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU, lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya, jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya kira sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan tuh bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan, yang punya kebetulan dulu meleges saksi tanggal ini. Kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan. Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti ya.
Dan juga misalnya ada foto, ya, foto juga kita bisa teliti, tapi khusus untuk foto dan materai, ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna, ya. Walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya ada beda juga, nggak harus hitam putih. Tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya, tetap terbatas misalnya bentuknya, ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik, ya. Kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan ampas, ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti di wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi dipinah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Ke fotokopi, artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo. Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi. Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya, terutama ya saya mengucapkan selamat Hari Pers, ya. Jadi sekarang kan Hari Pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini, ya. Jadi terima kasih sudah hadir, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah, yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga, ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah
ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini, ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang 2 ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan. Ya, nah lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat. Ya, dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti. Tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya, jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya.
adalah segala informasi ini, ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media informasi ini, alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti apa, mungkin nanti netizen ada yang ahli tanda tangan. Yang punya kebetulan dulu meleges tanggal pasti tanggal ini, kan bisa dicek ini tanda tangannya gimana. Seperti Bang Mek tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser, ya kan? Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti, ya. Dan juga misalnya ada foto, ya, foto juga kita bisa teliti. Tapi khusus untuk foto dan materai, ini hati-hati. Karena apa? Foto dan ini tidak mengandung warna, ya. Walaupun katanya ini foto hitam putih, tapi mungkin kalau foto aslinya agak beda juga, nggak harus hitam putih. Tapi materai juga itu kan berwarna. Meskipun bisa kita lakukan analisis tapi terbatas, ya, tetap terbatas misalnya bentuknya, ya. Dan seperti misalnya juga yang kita tidak bisa, kekurangan kita adalah kita tidak bisa uji dokumen fisik, uji forensik, ya. Kita tidak bisa uji usia kertas, kita tidak bisa uji usia tinta, ya. Kita tidak tahu ukuran aslinya, ini kan ampas, ya. Tapi kita tidak tahu ukuran aslinya bagaimana. Itu perlu diingat. Jangan pernah kita meneliti di wilayah itu memakai sampel ini, supaya jangan terjadi fitnah. Saya juga tidak suka kalau nanti beliau jadi dipindah. Memang benar kita publik, tapi tentu kita juga harus punya batas, ya. Mana yang namanya meneliti dokumen publik, mana namanya melewati batas privasi. Ke fotokopi, artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Untuk pertama kalinya, salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditampilkan kepada publik tanpa sensor. Momen ini terjadi ketika pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum pada Senin 9 Februari. Kedatangan Bonatua ke gedung KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo. Diketahui Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU, tetapi ada 9 elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih disensor, dia lantas menggugat ke KIP. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka 9 elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor. Setibanya di kantor KPU pada Senin, Bonatua langsung bergegas ke sebuah ruangan untuk kemudian mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua memegang salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Tampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tidak ada elemen ijazah yang ditutupi. Setelah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, Bonatua mengatakan dokumen tersebut akan disandingkan untuk kemudian diteliti. Ia pun meyakini data ijazah yang ia terima langsung dari KPU bakal lebih memudahkan penelitiannya. Lebih lanjut, Bonatua pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tetap menjaga iklim demokrasi. Setelah melewati banyak proses, Bonatua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada KPU, meski sempat menolak permintaannya atas salinan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu. Jadi, ya selamat siang kepada rekan-rekan media, ya. Pertama ya, saya mengucapkan selamat Hari Pers ya. Nah, jadi
sekarang kan hanya pers nih. Iya. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbukaan informasi juga dambaan dari insan pers. Bagaimana perjuangan ini adalah buktinya bahwa perslah yang menjadi sorong kita ke publik menyampaikan ini, ya. Jadi terima kasih sudah hadir, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemerhati demokrasi, juga keterbukaan informasi, dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah, yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini, ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti, ya. Ini tentunya sama-sama kita tahu bahwa proses ini kita mulai sejak 3 Agustus yang lalu dengan proses yang panjang dari awal permintaan informasi, lalu KPU mengeluarkan keputusan 731 untuk mengatakan bahwa informasi saya ditolak karena melanggar keputusan KPU 731. Setelah itu publik marah. Setelah publik marah, DPR juga ikut marah, Komisi 2 ikut memanggil mereka. Lalu setelah itu saya juga mengirimkan keberatan, dan keberatan saya itu dijawab dengan dicabutnya keputusan 731 dan disertai dengan diserahkan juga yang dua ini, tapi ya dengan 9 item yang disembunyikan, ya. Nah, lantas saya tidak puas, 9 item itu harus dibuka karena ini dalam rangka demokrasi, yaitu jendela keterbukaan informasi. Akhirnya saya sidang sengketakan di Komisi Informasi Publik, dan sampai 6 kali sidang ya sejak November ya. Akhirnya keputusan KIP mengatakan bahwa saya menang. Permintaan saya membuka 9 item diterima. Setelah itu KPU dikasih kesempatan untuk banding ke petun, dan itu yang ternyata KPU cukup bijak, tidak mau menggunakan uang rakyat untuk melawan rakyat, ya. Dengan kata lain, terima kasih KPU ya. Artinya memang ini buktinya bahwa tak sempat saya simpan ini, selalu langsung saya kasih ke publik. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti. Tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya, jadi dari sini ya saya catat kita ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya.
Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto. Download Tribun X sekarang.